Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini, channel yang selalu memberikan informasi tentang olahraga dan tentu hari ini kita akan kembali membicarakan perihal timnas Indonesia yang akhir-akhir ini memang begitu sangat disoroti banyak media ya, baik itu media lokal maupun internasional karena memang terkait dengan pemecatan pelatih STY, kemudian penunjukan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, begitu teman-teman. Dia sudah hadir di Indonesia kemarin sore begitu dan langsung bertemu dengan beberapa pengurus federasi begitu. Dan di bandara kemarin memang PK ini tidak terlalu banyak berbicara apa-apa kepada media teman-teman ya, karena dia memang fokus mungkin untuk bertemu dengan pihak-pihak yang sudah mengundang. Langsung masuk mobil teman-teman, tidak ada satu kata dua kata kepada media. Mungkin kita bisa melihat dan membaca gestur atau gerak tubuh dari PK kemarin di bandara teman-teman. Dia sangat sumringah, sangat senang, dan tentu terpampang pesan di wajahnya, percaya diri sekali untuk mengantarkan timnas Indonesia melaju ke setidak-tidaknya ke round 4 lah begitu, meskipun nanti harus terjadi playoff begitu teman-teman. Kita melihatnya sangat percaya diri dan memang itu adalah harapan besar untuk kita semua sebagai pendukung timnas Indonesia. Meskipun di dalam negeri itu banyak sekali perbedaan yang sangat mencolok antara pendukung timnas Indonesia yang satu dengan pendukung timnas Indonesia yang satu, yang tadinya mendukung pendukung STY begitu, saat ini berbalik menjadi antitesis terhadap kebijakan PSSI. Nanti kita akan bahas dan kita akan mencoba untuk memberikan edukasi kepada teman-teman bahwa itu semua harus disudahi seperti itu. Dan channel ini berada di sini teman-teman tidak lain dan tidak bukan, kita cuma hanya ingin mencoba untuk memberikan pendapat dari perspektif kita dan tentu ingin memperkaya literasi kita terkait dengan sepak bola begitu. Jadi teman-teman jangan terlalu mengkhawatirkan jika ada channel-channel yang berbeda pendapat dengan pemikiran Anda, karena tentu itu akan memperkaya imajinasi kita, akan memperkaya materi diskusi kita, teman-teman, begitu. Nah, kembali lagi, pergantian Sintayong begitu sangat mengejutkan, tapi kita akan coba lupakan itu meskipun berbagai macam problem juga mengikuti dari pemecatan itu. Nah, saya kemarin berbicara dengan teman saya yang ada di Singapura dan yang ada di Brunei teman-teman ya, sesama konten kreator begitu. Dia sangat kaget kenapa kita ini di Indonesia, orang Indonesia sebetulnya, kemudian berpindah ke negara itu begitu. Dia mengatakan bahwa kenapa Indonesia itu begitu sangat terjadi perdebatan yang luar biasa, sehingga seolah-olah apa yang dilakukan federasi itu menjadi sebuah terobosan yang sangat menakutkan. Kenapa mereka tidak memberikan kesempatan dulu begitu? Dan kita semua sudah pasti banyak memperbincangkan soal itu di dalam negeri. Kenapa tidak memberikan kesempatan kepada pelatih yang ditunjuk oleh federasi. Begitu juga teman saya yang ada di Brunei, dan meskipun dia tidak fokus dengan olahraga, tapi saya pikir mereka mengikuti perkembangan apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini di Indonesia. Begitu teman-teman. Kalau kita melihat bahwasanya STY sudah meletakkan fondasi yang cukup baik di persepak bola Indonesia, teman-teman ya. Itu kita akui atau tidak, harus kita mengatakan bahwa STY sudah sangat luar biasa ya, meskipun mungkin ada beberapa yang tidak setuju dengan itu. Kemudian kehadiran
pelatih baru ini tentu tinggal hanya melanjutkan program-program yang sudah dibuat oleh pelatih sebelumnya. Tentu dengan tujuan juga sama-sama ingin membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik, ingin membawa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia. Karena itu harapan besar kita. Nah, meskipun kita juga tahu bahwasanya CV atau pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh pelatih baru ini memang tidak cukup memberikan semacam keyakinan begitu kepada kita bahwasanya dia nanti akan bisa lebih baik dari STY. Tapi jangan dulu dipotong teman-teman ya. Kalimat ini kadang-kadang teman-teman juga memotong-motong kalimat saya begitu. Jadi kita tahu bahwa memang dia Patrick Kluivert ini memang begitu sangat populer, melegenda pada saat dia menjadi pemain begitu teman-teman ya. Dan tapi kan masalahnya kita bukan untuk bermain bola. Mereka didatangkan itu mereka di-hire ke timnas Indonesia juga itu bukan karena bukan untuk bermain bola tapi untuk mengatur strategi, mengatur taktikal yang tadinya mungkin dianggap bahwa keberadaan STY masih ada hal-hal yang kurang, maka itu akan dilengkapi oleh dia. Nah, tapi teman-teman, kita jangan pesimis dulu ya, karena masih ada Alex Pastor juga adalah seorang pelatih di Almere City, dia juga. Tapi Alex Pastor ini teman-teman, kalau saya melihat beberapa banyak pertandingannya, dia memang juga lebih suka memakai pola 3-4-1-2 sama persis yang dilakukan oleh Sintayong sebetulnya. Memang pola 3-4-1-2 ini memang sangat disukai oleh beberapa banyak pelatih di zaman sekarang karena pola itu adalah pola yang sangat mudah untuk melakukan penyerangan apabila memang kita memiliki wingback yang bagus. Nah, Indonesia kita tahu memang cukup bagus ya di dalam beberapa hari pertandingan ketika dipegang oleh Sintayong melakukan serangan balik itu memang cukup bagus karena kita didukung oleh wingback yang sangat bagus, cepat melakukan serangan dan juga cepat untuk kembali, terutama kepada tuanku Verdong begitu. Asik teman-teman ya. Dan ada juga mungkin Pratama Arhan gitu atau mungkin juga dilapisi oleh Sandy Walsh atau mungkin yang lain. Jadi itu sangat bagus sebetulnya. Nah, Alex Pastor ini suka sekali menerapkan pola itu. Nah, tetapi kita juga tahu bahwasanya Belanda itu filosofi sepak bolanya cenderung total football, teman-teman ya. Nah, apakah kemudian pola 3-4-1 ini kemudian dikolaborasi menjadi total football? Nah, ini patut kita tunggu dan sangat menarik, teman-teman. Nah, untuk teman-teman pendukung timnas Indonesia, jangan selalu berpikir kita mesti harus main cantik. Tidak seperti itu, teman-teman ya. Jadi meskipun kita memakai pola yang cenderung menumpuk pemain di belakang, misalnya seperti itu di pertahanan, tapi tidak berarti kita tidak juga bisa bermain cantik dengan pola seperti itu. Nah, patut kita tunggu apa yang dilakukan oleh Alex Pastor yang juga ditunjuk oleh Patrick untuk bekerja sama menangani kekurangan di timnas Indonesia. Kemudian ada Denny Langsat, teman-teman ya. Dia juga adalah seorang ahli strategi juga. Jadi saya pikir ini adalah sebuah kepemimpinan yang sangat kompleks. Tentu kepemimpinannya ini boleh dikatakan kolektif kolegial. Nah, kita kadang-kadang sering mendengar diksi itu, teman-teman. Nah, seperti itulah gambarannya nanti. Kemudian juga kabarnya Denny Langsat ini pandai sekali berbahasa Indonesia, jadi tentu komunikasi juga sudah tidak terlalu banyak masalah karena kita pemain juga pasti Indonesia. Hanya saja diaspora kita memang bertumpuk dengan pemain yang berlahir di Belanda begitu, berketurunan Indonesia. Tentu bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris dan bahasa Belanda. Nah, Patrick Kluivert ini teman-teman sudah orang Belanda, tentu komunikasi sudah tidak terlalu bermasalah. Seperti yang teman-teman banyak sekali mempermasalahkan soal komunikasi. Nah, kali ini minimal satu masalah sudah terselesaikan.
Tapi teman-teman, bukan hanya sekedar itu. Kita berharap PK ini memang betul-betul memiliki leader yang baik dan juga cukup disegani barangkali juga di nantinya di timnas Indonesia, di para pemain-pemain ini, karena Patrick ini adalah seorang legend teman-teman ya. Mereka bermain di Ajax, Barcelona, di AC Milan kalau tidak salah, dan banyak lagi begitu. Tentu kita semua memang suka atau tidak juga pemain ini harus respect terhadap dia. Nah, itu yang kemudian barangkali nanti yang harus kemudian di branding oleh PK. Dan saya yakin kalau soal pendukung timnas Indonesia pasti akan mendukung pada akhirnya. Memang di awal-awal ya kita tahu kalau Indonesia itu orangnya gampang sekali beralih ketika apa yang ada di depannya itu jauh lebih baik. Nah, tinggal kita tunggu nanti apakah Patrick ini bisa lebih baik dari Sintayong atau seperti apa. Kalau lebih baik, maka saya yakin seluruh rakyat Indonesia akan kembali kemudian memuji, mendukung, dan bahkan tentu suasana di dalam lapangan nantinya akan tidak jauh berbeda seperti apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada saat Sintayong menangani itu. Nah, kita patut tunggu teman-teman ya. Nah, kemudian saya ingin juga teman-teman ingatkan bahwasanya konten atau channel saya ini sama sekali lagi saya tegaskan, karena kemarin ketika saya juga berpendapat di media sosial terkait dengan pemecatan STY, banyak sekali teman-teman semuanya itu menyerang saya. Banyak sekali yang mengatakan bahwa saya ini adalah bukan pendukung timnas Indonesia sejati, dan bahkan cenderung menjadi provokator. Nah, saya sama sekali salah. Anggapan Anda itu sama sekali tidak seperti itu. Saya adalah pecinta timnas Indonesia sejati, dan siapapun di konten saya dari awal sampai sekarang. Saya lama teman-teman ya mengikuti perkembangan timnas Indonesia, dan saya adalah juga tidak hanya sekedar mengamati perkembangan sepak bola Indonesia beberapa tahun terakhir ini, tapi saya juga bermain bola meskipun bukan pemain profesional begitu. Minimal saya juga paham bagaimana bermain bola yang bagus begitu. Nah, teman-teman saya juga adalah banyak pemain-pemain profesional, bahkan bermain di timnas Indonesia juga banyak gitu kan ya. Jadi saya sama sekali tidak berarti saya tidak paham dengan bola begitu. Mengerti teman-teman. Apalagi kalau hanya sekedar omong-omong seperti ini, ya semua orang bisa. Orang yang tidak ngerti bola pun bisa begitu. Tapi baik teman-teman, saya ingin tegaskan sekali lagi bahwasanya saya bukan adalah seorang provokator. Saya mencintai timnas Indonesia dan saya pendukung timnas Indonesia. Kalaulah kemarin saya mengatakan bahwa saya tidak, sebetulnya adalah orang yang tidak setuju STY itu ada gerakan tagar STY out sebelum masa waktunya, itu saya tidak setuju teman-teman. Tidak berarti saya fanatik dengan STY, tidak berarti seperti itu. Tapi saya menghargai usaha-usaha apa yang dilakukan oleh STY dan tim kepelatihan sewaktu masih menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia begitu. Nah, kemarin kita banyak berdebat ya di media sosial ya, dan saya sudah menjelaskan semuanya, konten-konten saya mulai dari awal sampai akhir, dan saya berharap teman-teman kalau melihat konten itu jangan hanya melihat judul ya teman-temannya, jangan hanya melihat thumbnail, karena thumbnail itu tentu kita tidak hanya sekedar memberi pendapat di sini bahwa kita akui atau tidak bahwa platform di media sosial ini tentu kita juga menarik untuk apa ya, mendapatkan cuan. Kita akui atau tidak itu, tapi untuk mendapatkan cuan itu di sini tidak boleh membabi buta, teman-teman. Saya berada masih di koridor yang tepat, di koridor yang benar untuk menjelaskan semuanya. Jadi saya tidak membabi buta. Oleh karena itu, saya berharap teman-teman jangan hanya membaca atau mendengar replaynya saja. Jangan hanya membaca cuplikannya saja. Kalau lah Anda tidak punya banyak waktu untuk melihat, minimal melihat poin-poin pentingnya saja, lalu kemudian simpulkan bahwasanya oh channel ini, oh seperti ini arahnya, seperti ini tujuannya.
bagaimana kemudian kita mau berdebat kalau di awal saja materi yang ada di otak Anda itu sudah negatif, ya. Bagaimana kita bisa berdebat seperti itu, gitu loh. Nah, saya berharap silakan, saya pasti akan membalas semua chat-chat Anda asalkan Anda tidak maki-maki saya. Asalkan Anda berbicara secara baik dan benar, sopan, santun, meskipun Anda mengkritik tapi betul-betul mengkritik diksi yang saya gunakan misalnya, atau mungkin pendapat yang saya lontarkan di media sosial ini melalui platform saya begitu. Silakan. Tapi kalau misalnya Anda maki-maki saya, mohon maaf, saya lebih memilih untuk tidak merespon itu. Nah, termasuk yang kemarin ada sahabat-sahabat saya juga yang banyak maki-maki, tapi juga memang ada yang lebih soft, lebih baik, dan saya yakin mereka yang memaki-maki itu adalah mereka yang selama ini sebetulnya sebagai provokator, pemecah belah di Timnas Indonesia. Mereka selalu berkedok menjadi pribadi yang baik, begitu. Dan mereka yang berkomunikasi baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda, saya respect dengan Anda, karena saya meyakini, atau kita mungkin juga semua meyakini, bahwa diskusi itu selalu saja melahirkan ide-ide kreatif. Dan tidak hanya terkait dengan bola, teman-teman, tapi tentu juga terkait dengan kehidupan sosial kita. Terima kasih, teman-teman. Itu terkait penjelasan saya, posisi channel saya, apakah menjadi seorang provokator atau tidak, seperti itu. Terima kasih atas dukungan dari channel ini. Kita akan coba nanti membahas sisi lain dari Timnas Indonesia setelah Patrick sudah berhasil dan menjalani debutnya di Timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, teman-teman.